Gue pengen mengambil sisi yang itu, bahwa ada bagian dari dunia ini gitu, katakanlah ya, terutama ya mungkin dunia fiksi ini gitu, yang orang nggak bisa jelasin, ada. Tapi nakutin. Buku apa yang akan lu selamatkan? Oke, pertama adalah buku Harry Potter. Mungkin Harry Potter yang pertama. Oke, gue akan ceritakan kenapa gue ketawa, tapi lanjut. Okay. Pas baca itu, gue merasa seakan-akan gue tahu apa rasanya tinggal di Paris pada masa itu. Wah, kalau boleh punya kemampuan, gue pengen bisa nulis kayak Hemingway. Dan gue belum pernah lihat ada tulisan seperti itu. Ini sebelum gue mengenal Pram ya. Iwan Simatupang, Tegak Lurus dengan Langit, kumpulan cerpen. Teman-teman, kita ketemu lagi di Terdampar. Terdampar ini adalah salah satu segmen dari Kepo Buku, di mana kami mengajak tamu-tamu kita untuk ngobrol tentang buku-bukunya, tapi dengan premis bahwa mereka kita damparkan di sebuah pulau terpencil, dan di situ mereka hanya bisa menyelamatkan 3 buku yang mereka bawa. Dan gue yakin banget, tamu kali ini punya cerita yang bagus karena dia seorang pencerita yang baik. Ekspektasinya tinggi nih. Mas Wicak, apa kabar Mas Wicak? Kabar baik, Om Rane. Lu Wicak Hidayat? Betul. Wicak Hidayat. Nama panggungnya. Nama panggung. Oh, nama panggung ya? Iya, kita pakai nama panggung aja ya. Terus sehari, gue sih kenalnya Wicak tuh dari zaman dulu sih ya. Dari zaman lu masih di Detik kalau nggak salah. Betul, Detik. Masih di Detik. Sekarang di mana? Sekarang di grupnya Tempo. Grupnya Tempo. Ada anak usahanya Tempo. Masih main di jurnalistik? Masih main di media lah, konten-konten. Masih main di media, oke. Sudah tidak jurnalistik tapi. Udah nggak di jurnalistik. Gue kenal lu dulu waktu masih di jurnalistik ya? Masih liputan. Ini dulu jurnalis teknologi yang paling keren nih. Gitu. So, hari ini kita ajak Wicak untuk ngobrol dengan bukunya, tapi sebelumnya gue mau cerita dulu. Wicak baru nulis buku. Kayaknya gue pernah promosiin di Instagramnya Kepo Buku, namanya Perjamuan Arwah, Alex Komputindo. Nah, sebelum kita mendamparkan Mas Wicak, kita mau tanya dulu nih soal bukunya Perjamuan Arwah. Pertanyaan yang paling dasar dan itu yang paling gue ajuin pertama ketika lu cerita, lu kenapa horor sih? Nah. Lu emang suka horor? Oke. Kalau menikmati horor sih gue menikmati. Oke. Menikmati terutama film, buku. Buku tuh terutama kayak Stephen King gitu ya, jenis-jenis horor yang gue suka. Oke. Kalau film agak lebih luas lah gitu. Gue suka macam-macam. Kalau lokal tuh terutama yang paling legend ya Pengabdi Setan ya. Originalnya tuh Joko Anwar. Nah, yang pertamanya juga yang dulu. Gue lupa siapa yang bikinnya. Oh, yang awal-awal. Yang aslinya. Yang itu gue takut banget beneran. Jadi gue orangnya penakut, tapi gue suka nonton horor. Dan gue suka nulis sebenarnya cerita fantasi. Nah, mungkin ini agak sedikit jadi agak jauh. Tadi kan sempat lo nanya apa nulis teknologi. Emang gue dulu nulis teknologi kan ya, waktu zaman kita kenal itulah di Detik segala macam. Itu juga dulu sempat nulis beberapa buku teknologi lah. Buku-buku tentang hacker lah, tentang spyware gitu zaman dulu. Terus beberapa buku how to Windows apalah gitu ya. Zaman-zaman itulah ya. Orang masih mau beli buku how to gitu. Zaman-zaman itu. Nah, terus tapi sebenarnya yang dalam apa istilahnya ya, hasrat utama atau hasrat terpendam minat gue itu nulis cerita fiksi gitu. Cerita fiksi macam-macam apapun lah genrenya, tapi gue selalu ke bawa-bawa ke fantasi Om sebenarnya. Sama fantasinya memang agak gelap, jadi masuknya kategori horor. Jadi gini, gue pertama kali ngelihat covernya ini gue kayak clash gitu loh. Di satu sisi judulnya Perjamuan Arwah, di sisi lain covernya kok imut gitu. Merah, terus gambar itu gambar-gambar ala manga gini ya. Ini siapa sih yang gambar nih? Yang gambar namanya lupa lagi, Rumi siapa ya? Ada di situ. Aira Rumi gitu. Oh gila, Aira Rumi. Dari Alex yang menginikan ya. Rumi ntar desain cover gue juga ya. Kalau gue udah inget menulis bukunya. Bisa di-mention nanti di Instagram. Bisa account-nya. Jadi cover itu ada kayak gambar perempuan. Ini perempuan kan ya? Perempuan. Yang kayak dia terjatuh terus ditarik sama tentakel dari apa ini? Cumi atau apalah gitu. Kayak gitulah. Makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk. Waktu
mulai dari mana? Mungkin proses pas terakhir ya, pas cover-covernya udah mulai keluar nih dari Alex ngajuin. Ini ada beberapa alternatif cover gitu kan, ini sama ini. Nah, memang yang satu lebih lebih kelihatan horornya, yang satu yang ini gitu. Nah, ya gue konsul juga sama editornya ya Mas Dion. Gimana Mas yang lebih oke nih gitu? Kalau gue condong ke yang ini, tapi sebenarnya sih dua-duanya gue suka gitu. Kata dia, nggak apa-apa Mas yang ini aja karena memang horornya bukan horor yang bener-bener kayak contohnya Pengabdi Setan mungkin gitu ya, yang lebih kayak gitu. Tapi memang ini lebih kalau dia istilahnya agak thriller, agak action gitu ya, atau agak apa sih istilahnya dia adventure atau apa gitulah. Gue lupa. Tapi intinya memang gitu ya. Gue juga memang meniatkannya kan sebagai dark fantasy, bukan yang horor dark fantasy gitu ya. Ini jadi agak-agak ini ya, tapi pengennya kan kayak gitu ya, kayak Neil Gaiman, kayak Stephen King gitu. Arahnya ke sana. Arahnya ke model-model gitu kayak Coraline gitu. Yang horornya tuh yang bukan yang bener-bener yang horor gitu. Tapi emang lebih ke dark fantasy lah gitu. Ke apa? Kalau gue malah nyebutnya thriller kali ya. Thriller ya, deket ke thriller ya memang. Dan tetap deg-degan loh. Deg-degan. Gue baca ini sensasi deg-degannya itu berbeda dengan deg-degan lu baca apalah misalnya. Ya salah satu buku yang pernah gue baca itu kan karangannya salah satu partner gue Mas Popo. Oh iya itu. Do you see what I see? Itu kan, iya kan? Itu kan hantu kan? Itu hantu. Gue baca itu Om. Kan dia cerita banyak ya. Baca satu cerita terus udah dulu sebentar. Nih kalau kayaknya sudah mau malam nanti dulu deh lagi gitu ya. So ceritain dong premisnya dong buat teman-teman yang mau ini baca. Jadi ini agak nervous maaf ya. Sedap, gila. Gue tuh tipenya nggak suka ngomongin karya sendiri. Iya makanya kita ngobrol nggak ada kamera kok. Kamera nggak ada, tenang aja. Aduh. Iya. Jadi premisnya gini, ada seorang nyebutnya gimana? Seorang kakak lah ya ininya. Ini utamanya dia seorang kakak yang sedang ada masalah dan dia selalu setiap kali ada masalah itu mengandalkan adiknya. Nah, pada saat itu tiba-tiba adiknya tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemukan. Jadi akhirnya dia berusaha mencari adiknya. Nah, ternyata dalam usahanya dia mencari itu, dia malah bukan terungkap menemukan atau terjebak lah gitu ya dalam tanda kutip, terjebak ke dalam sebuah ritual gelap gitu yang ternyata adiknya terlibat sebuah ritual gelap gitu yang dia juga akhirnya masuk ke dalam ritual itu dan bertemulah dengan entitas gelap lah gitu, entitas gelap yang mengerikan buat dia dan dia terpaksa harus mengikuti ritual itu bersama orang-orang lain yang semua yang masuk ke ritual itu bentuknya seperti sebuah perjamuan gitu. Seperti sebuah makanya namanya perjamuan arwah gitu kan. Nah, dalam perjamuan itulah dia dia akhirnya harus terjebak di situ dan mencari cara untuk kayak gimana caranya gue mau menyelamatkan adik gue yang udah terjebak di sini melalui perjamuan ini gitu. Kira-kira kayak gitulah ininya dasarnya. Gue gak nyangka lu bisa juga nulis yang thriller-thriller gini. Jangan-jangan emang jiwanya ada di situ kali ya? Iya mungkin ya. Jiwanya gelap Om. Arwahnya? Arwahnya itu adalah sebenarnya. Karena gue masih bertanya-tanya nih. Sisi arwahnya itu? Sisi arwahnya itu sebenarnya gini. Arwah dalam arti yang lebih luas mungkin ya. Dalam arti bahwa ada kenyataan atau bukan kenyataan. Apa sih bahasanya? Entity atau sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan atau dunia yang kita tidak bisa jelaskan gitu lah ya, dunia lain yang ada di antara dunia kita juga gitu ya, yang terlepas dari waktu dan ruang dan waktu gitu lah ya istilahnya gitu ya, yang berada di situ dan ya itulah yang kemudian gua ini kan sebagai arwah gitu. Jadi perjamuan arwah ini mereka harus melakukan sebuah perjamuan, melewati sebuah perjamuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu di dunia itu gitu, di dunia melalui dunia itu sebenarnya. Jadi kayak semacam perjamuan ini semacam cara untuk membuka akses lah ke dunia itu dan mendapatkan apa yang dia mau, apa yang orang-orang itu mau. Gokil. Tapi gue mau bacain sedikit di belakangnya. Kata-katanya gini nih.
Terjebak tagihan pinjol yang menumpuk, Mira mencari bantuan J, adiknya yang memiliki pekerjaan lebih stabil. Namun sang adik tiba-tiba menghilang, membawa Mira pada upaya pencarian yang malah membuatnya terjebak dalam ritual gelap terkait kejahatan masa lalu. Di meja perjamuan dalam ritual tersebut, setiap orang punya keinginan terpendam yang harus diwujudkan. Untuk memenuhinya ada harga yang harus dibayar. Sanggupkah Mira menanggung konsekuensi demi bisa kembali menemukan sang adik? Jeng jeng jeng. Sejauh ini apa reaksi-reaksi menarik yang dari pembaca lo yang pernah lo dapat? Okay. Kalau buat gue misalnya, kalau buat gue bilang ya itu tadi, gue membuka halaman buku ini dengan benar-benar horor ala-ala yang pernah gue baca, gitu. Dan itu gue nggak dapatkan. Tapi gue dapat thrillernya, gue dapat serunya, dapat seremnya gitu, tetap dapat seremnya. Nah kalau yang lain tuh gimana sih? Ada nggak sih komentar-komentar dari teman-teman yang udah baca gitu? Oke, ada beberapa ya. Gue pilih beberapa. Oke, ada beberapa misalnya gini, kayak ada yang bilang, ini imajinasi lo brutal ya. There you go. Dia bilang gitu. Oke. Oh iya memang kata gue. Terus ada yang begini yang gue suka. Kita ada teman yang bilang lebih dekat dengan pengalaman nyata ketika dia mendapatkan fenomena yang dia hadapi di dunia nyata yang dia tidak bisa jelaskan. Oke. Artinya bukan bermaksud mengkritisi atau menjelek-jelekan horor yang ada ya. Itu juga gue menikmati soalnya. Itu masalah angle aja kan. Angle ya, beda pendekatan lah gitu. Taste-nya, dan gue juga suka gitu kayak misalkan contohnya Pengabdi Setan gue suka nonton gitu dan banyak lah gitu. Apa tuh dulu Jelangkung sekarang. Iya, dulu Amit-Amit Jelangkung. Gitu ya. Tapi memang gue nggak baca ya kalau yang kayak gitu. Jarang lah, lebih jarang. Nah, ketika ada beberapa teman yang punya pengalaman misalkan, dia saat pergi ke satu tempat, tiba-tiba bertemu sosok yang dia nggak tahu, gitu ya, nggak kenal, kemudian mengalami suatu peristiwa yang dia nggak bisa jelaskan. Oke. Tapi nggak ada yang menakutkan di situ, nggak ada yang bikin dia kayak muncul sesuatu mengerikan terus, oh gila gue takut gitu, teriak gitu misalnya. Nggak, tapi ngeri karena, oh ini ternyata gue tadi bertemu sosok yang punya kemampuan di luar dunia gua gitu. Boleh nggak gua ini contohnya kayak yang lo alami di pengalaman pribadi lo yang tadi lo cerita, Om? Oke. Jadi kayak lo lagi di satu tempat ini, boleh nggak sih gue ceritain? Boleh. Jadi ketika lo pergi umroh tuh, kemudian lo mau ke tengah malam ke Raudah, tiba-tiba bisa dan tenang, nggak ada rebutan, terus ada orang yang melayani. Kan banyak yang bilang, ini pengalaman apa gitu. Yeah. Yang nggak bisa dijelaskan, karena nggak mungkin tuh seperti itu, nggak mungkin itu terjadi gitu. Tapi terjadi kenyataannya gitu. Nah itu seperti itu jadinya. Jadi maksudnya gue pengen mengambil sisi yang itu, bahwa ada bagian dari dunia ini gitu, katakanlah ya, terutama ya mungkin dunia fiksi ini gitu, yang orang nggak bisa jelasin, ada. Tapi nakutin tapi bukan dalam bentuk yang ngagetin atau meneror seperti itu, tapi memang yang bikin kita merasa kok kenyataan yang kita lihat nih kayaknya ada sesuatu yang lebih yang kita nggak bisa jangkau dengan indera kita yang normal gitu. Gue mulai baca itu kan karena di kepala gue itu horor, gue bersiap untuk kalau istilahnya di film-film horor itu ada jump scare-nya gitu. Oh iya. Ini nggak ada loh. Nggak ada jump scare. Nggak ada tiba-tiba ada setan nongol gitu loh. Atau ada tiba-tiba orang kemasukan setan gitu, nggak ada. Tapi bener-bener setelah selesai baca, anjrit. Lah tadi itu gimana gitu loh. Iya itu. Dan ya itu teman-teman gue banyak yang kemudian cerita di pengalamannya dia. Misalkan dia pergi ke satu daerah air terjun gitu ya, dalam rangka bikin film dokumenter. Tiba-tiba ada sosok yang datang. Biasa, orang biasa gitu ya, cuma nanya, lagi ngapain gini. Oh iya gitu, udah. Terus footage-nya dia hilang semua, gelap, nggak ada di handphone, di kamera hilang. Terus dia balik ke base camp-nya sambil kebingungan. Siang tadi itu datang lagi perempuan tadi gitu, datang lagi terus cuma bilang saya minta dianterin pulang. Saya bingung, kenapa mau dianterin pulang buat apa? Maksudnya kan kamu bisa kesini sendiri, kenapa nggak pulang? Dia udah curiga nih kayaknya bukan manusia nih gitu kan. Pokoknya dia minta dianterin pulang. Ya udah pulangnya kemana? Gini.
Ya udah deh, saya bilang ke rombongan ya. Bilanglah ke rombongan, ke makam ini gitu, ada satu makam kuno gitu kan. Mereka pergilah ke sana. Nggak ada yang menakutkan Om, nggak ada yang tiba-tiba muncul apa gitu kan. Ya mereka pergi ke sana dengan niat ya udah kita nganterin dia pulang gitu. Tapi nggak ada yang tahu lokasi makamnya di mana. Jadi masuk ke makam terus mereka bingung nyari makamnya di mana. Kuncinya lagi karena udah malam kuncinya nggak ada di situ. Tiba-tiba dia dapet perasaan kayaknya makamnya di situ. Dia ke sana, ini dia makamnya gitu kan. Terus ya udah doalah di situ di makamnya, pulang. Begitu perjalanan pulang, footage-nya muncul lagi. Kan lucu loh. Apa nih gitu. So, buat lo yang mungkin kayak gue yang nggak suka, bukan nggak suka sih, tapi nggak cocok, nggak cocok dengan horor-horor yang tiba-tiba ada hantu nongol di jendela gitu, mungkin menarik lu harus baca ini karena ini banyak mikirnya sih menurut gue. Kayak jadi inget cerita kayak zaman-zaman di Depok, lu orang Depok kan zaman cerita-cerita horor kereta tuh kan banyak banget gitu. Nah, tapi ada satu cerita horor kereta yang buat gue berkesan banget ketika katanya ada dua orang mahasiswa pulang naik kereta di Pondok Cina gitu ya. Sorry, di halte UI mau ke Depok. Sampai mereka di Depok. Tapi nggak ada keretanya. Tapi begitu turun, ada orang nanya, Bapak dari mana? Naik kereta. Pak, ini udah jam 2. Udah nggak ada kereta. Jadi tadi naik kereta apa? Nah kayak gitu tuh gue seneng gitu loh. Om, itu kakak gue ngalamin Om. Serius? Kakak lu ngalamin? Iya. Naik kereta hantu? Naik kereta itu. Tapi dari Cikini. Pulang, dia nggak tahu masih ada kereta apa enggak. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, gate-gate-nya nggak yang nggak ada rata gitu, nggak ditutup. Dia ke kereta ternyata masih ada, dia naik, dia sampai Depok jam ya itu udah dini hari kayak gitu. Orang pada bingung, Mas dari mana gitu. Loh, naik kereta, nggak ada keretanya. Anjir, besoknya sakit langsung. Gila. Tapi itu kan jenis horor yang gue tuh lebih suka ditakutinnya belakangan gitu loh. Iya. Gue nggak suka yang tiba-tiba dueng pocong nongol gitu tuh. Buat gue, aduh serem amat gitu loh. Gue jantung gue belum siap untuk itu. Tapi ketika lu udah ngalamin terus baru mikir ke belakang, ya kayak yang gue alamin di Mekah lah misalnya. Apa di Madinah. Gue masuk ke Rauda gitu kan, orangnya berbeda, semua gayanya segala macam. Setelah gue keluar baru gue mikir, emang bener yang tadi ya? Gue di mana tadi sih gitu. Nah itu ini apa bukan? Ini dunia ini atau bukan? Jangan-jangan gue ke dunia otak sci-fi gue langsung mikir gini, gue ke dunia paralel. Benar. Karena gue suka sci-fi gitu. Tapi oke, ini lu akan bisa dibaca, diikutin ceritanya nanti. Dan juga nanti kita coba sedikit lihat taste gaya tulisannya Mas Wicak, karena dari dulu gue suka dengan gaya tulisannya Mas Wicak, makanya begitu dia bilang gue bikin novel masih sama nggak ya gaya tulisannya gitu. Nanti kita terus apa maksudnya perjamuannya segala macam, karena kalau diceritain kayak sayang banget gue bilang, gue jadi spoiler banget. Tapi anyway, nanti kita akan ngobrol lagi tentang bukunya, minta beliau baca, tapi sekarang kita mau cemplungin dia ke pulau terpencilnya Kepo Buku. So, Mas Wicak, lo kita damparkan di sebuah pulau terpencil. Pulau tropis atau pulau? Lu sukanya pulau yang tropis atau yang gimana? Ya tropis lah. Tropis ya. Lu terdampar di situ sendiri dan lu hanya bisa menyelamatkan 3 buah buku. 3 buah buku yang mungkin akan gue harus bawa ini nih buat kalau di pulau terpencil ini. Mungkin entah itu karena ada kenangannya, entah karena emang belum selesai baca, entah karena lu suka membaca ulang buku itu atau meninggalkan kesan tersendiri. Kita mulai dengan buku yang pertama. Buku apa yang akan lu selamatkan? Oke, pertama adalah buku Harry Potter. Mungkin Harry Potter yang pertama. Oke, gue akan ceritakan kenapa gue ketawa. Tapi lanjut. Oke, nanti ceritain. Tapi gue ada ceritanya memang. Buku Harry Potter ini adalah menariknya ya buat gue adalah bukan masalah ceritanya doang. Ceritanya gue suka gitu, ringan dan seru lah gitu, membawa kita ke dunia yang lain juga gitu, dunia yang menarik. Tapi itu buku, gue pertama kali beli buku itu, yang Harry Potter yang pertama, yang terbitan Bloomsbury ya, itu sama yang sekarang jadi bini gue. Waktu itu masih pacaran kita, dan kita tuh suka banget sama buku itu. Kan jadi, bener kan ada kenangannya kan. Terus. Gue beli. Nanti disimpan di kosan gue waktu itu, terus nanti dia bawa pulang ke rumahnya, terus gitulah. Jadi buku itu bertukar-tukar tempat terus. Terus gue bacanya berulang-ulang lah sampai udah. Gue tuh
paling, ini gue agak beda sama pencinta buku yang lain mungkin ya. Gue tuh nggak ada masalah dengan buku itu apa ya, kayak tattered gitu ya, rusak, kelihatan Lecek. bukan rusak, lecek atau Oke. apa. Karena justru buat gue buku yang benar-benar dibaca ya begitu. Oke. Dia akan kena weathered gitu loh, kena masalah gitu dengan buku, apa halamannya udah nggak rapi, mungkin covernya agak rusak sedikit gitu, kelipet-lipet atau apa. Karena itulah artinya si buku tuh dicintai oleh pembacanya. Asik. Gitu kalau buat gua ya. Lu bisa dihujat penikmat buku yang harus Iya, yang nggak boleh dilipet bukannya gitu ya. nggak boleh sampai full. Aduh. Gue tuh ya itu. Ya gue juga akan dihujat sama pencinta toy action figure gitu loh. Oh iya, karena benar, buat gue nggak mungkin itu dibungkus, harus dibuka, harus dibuka. dimainin. Yap. Hakikatnya dia di situ. Buku itu hakikatnya dibaca. Dan kalau dibaca berulang-ulang, kita makin menghargai sih. Tapi ada orang yang selalu beli buku 2, Mas. Oh, bisa juga tuh. Jadi yang satu masih dibungkus buat collectible, yang satu buat dilecek-lecekin sama dia, bacanya sampai ambil tiduran gitu. Lanjut. Harry Potter. Harry Potter. Itu gue suka itu. Buat gue dia membuka sebuah dari sisi kenangan itu. Jadi berarti kan gue terdamparnya sendirian ya. Kan gue pasti gue kangen dong sama bini gue, sama keluarga gue gitu. Karena Harry Potter setelah gue baca sama istri gue zaman dulu sebelum menjadi istri, sampai nikah pun kita masih terus beli sampai seri terakhirnya. Dan lucunya anak gue yang gede juga suka. Jadi dia lanjutin tuh baca dari buku koleksi kita yang dulu itu. Oke. Jadi semakin rusak tuh buku. Semakin rusak. Secara fisik ya, tapi buat gue tuh semakin berharga karena dia juga baca dan dia suka gitu pada umur-umur SD lah kalau nggak salah waktu itu. Jadi banyak sekali kenangan di situ. Jadi gue merasa bahwa kalau gue terdampar dan gue megang buku itu, pada saat gue kangen sama keluarga gue ya gue bisa baca buku itu. Gue bisa ngelihat lipetan-lipetannya, noda-nodanya itu. Setiap hal ini, wah ini waktu makan sambil makan bakso nih. Ini kayaknya waktu itu dibawa tidur nih sama anak gue nih, jadi agak copot-copot gitu kan. Tapi dari segi ceritanya sendiri. Nah, dari segi ceritanya, Harry Potter itu kan yang gue suka banget. Ya itu kan, dunia sihir itu ada di antara kita. Ada orang yang nggak bisa lihat, ada orang yang bisa. Iya. Ada sebuah dunia lain paralel yang sebenarnya ada di antara kita tapi kita nggak tahu gitu. Nah itu, lu masuk ke sebuah dunia yang tiba-tiba wow gitu, tanpa harus pergi jauh. Misalkan kalau Star Wars kan lu harus in a galaxy far far away gitu kan. Tapi gue suka juga Star Wars. Galaxy far far away, tapi ini kan nggak, ini ada di sini gitu loh. Kalau pada saat gue baca itu, gue membayangkan sekolah sihir apa ya kalau di Indonesia. Gitu kan, lewat mana ya kayaknya aksesnya gitu kan, adanya di mana ya lokasinya kalau di Indonesia, apakah di gunung, apakah di laut, apakah di mana gitu, apakah di padepokannya Ki Joko Bodo gitu. Padepokannya juga Bodo. Apakah di, kalau kita ke Jogja Taman Sari kan bawah ada lorong tuh yang katanya nanti nembusnya bisa sampai ke apa, Gunung Kidul sama ke laut, ke apa, Pangandaran. Pangandaran. Kok Pangandaran? Parangtritis. Pangandaran mah kejauhan. Terus. Kayak gitu kan. Gunung Kidul bener ya? Apa bukan Gunung Kidul dong, Merapi ya? Merapi. Pokoknya gitulah, ada itu. Kan seperti itu gitu. Jadi kayak dia tuh membuka untuk dunia yang seperti itu. Itu yang gue paling suka dari itu. Harry Potter tuh dunia sihirnya itu sangat apa ya? Dia bikin itu sebuah sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi biasa dalam arti normal, begitu lo masuk ke dunia itu ya semua yang aneh-aneh yang kita bilang, wah orang ngapus ini dengan cuman apa namanya, ngangkat benda tanpa megang, itu udah sesuatu yang normal aja di situ gitu. Kayak gitu. Itu yang paling gue suka sih dari Harry Potter. Kenapa gue ketawa tadi? Kenapa? Gue harus disclaimer deh, gue harus cerita. Karena pada saat lo nyebut Harry Potter, gue yakin teman-teman pendengar Kepo Buku yang udah lama dengerin Kepo Buku bakal ketawa ngakak. Termasuk Toto, partner gue yang ada di Singapura, dan Steven di Ambon, pasti akan ketawa ngakak. Karena apa? Gue sampai sekarang nggak bisa baca Harry Potter. So, sampai ada satu episode Kepo Buku khusus dipersembahkan buat gue. Supaya bisa menjelaskan apa Harry Potter. Supaya gue mau mencoba membaca. Gue udah beli bukunya, Mas. Gue udah beli. Dan gue juga ada sempat nanya ke beberapa teman dekat gue, please ajarin gue baca Harry Potter. Apa yang kira-kira bisa gue expect gitu. Nggak ada yang berhasil gitu loh. Sampai akhirnya ada satu pendengar Kepo Buku yang bilang, Mas, kalau emang nggak cocok ya udah nggak usah dipaksa. Benar. Gitu kan. Tetapi gue masih belum menyerah. Oke. Karena Star Wars pun gue begitu. Gue terlambat nonton Star Wars, tapi lu tanya gue sekarang segala macam perintilan Star Wars gue tahu gitu, karena gue belajar mencintainya dan keren gitu loh. Nah Harry Potter gue mau begitu. So
2-3 menit. Please convince me, kenapa gue harus baca Harry Potter? Dalam artian gini, mungkin bukan kenapa gue harus baca. Gimana sih caranya gue baca Harry Potter? Oke. Gimana ya? Susah juga ya. Gue gak bisa membayangkan. Ini ada satu event. Gue pernah ada di event, sebuah event perbukuan gitu ya. Gue jadi tamu di situ, cerita tentang kepo buku segala macam. Terus gue cerita bahwa gue gak pernah bisa baca Harry Potter. Itu satu ruangan. Hah? Wah, gila lo gitu. Reaksinya seperti itu gitu. So, ya kalau misalnya gue jadi teringat pada teman gue yang pertama kali memperkenalkan gue pada Star Wars, dia bisa cerita dengan menarik sehingga gue bilang, oke, gue harus ikutin gitu. Apa menurut lo yang kasih gue guide untuk bisa menikmati Harry Potter? Susah ya. Gue susah membayangkan orang ya gitu, kayak gini. Ini sebelum ke situ, ada teman gue yang nggak bisa baca komik. Oke. Ya gue udah nggak bisa tuh, maksudnya susah buat gue menjelaskan ke dia. Ya udahlah, gue nggak bisa baca komik, ya udah nggak usah baca komik gitu. Jadi akhirnya, karena ya udah dia nggak bisa, physically tidak bisa baca. Kalau dia lihat komik dia nggak tahu dia harus lihat gambarnya atau baca teksnya. Urutannya gimana? Ya udahlah gitu kan. Oke. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi dia suka Harry Potter. Tapi dia suka. Harus gitu ya disebut, tapi dia suka Harry Potter. Oke, terus. Apa ya Harry Potter? Kalau ngelihat kenyataan yang ada, yang lo alami sehari-hari, ada berapa banyak sih kenyataan yang bikin lo kecewa gitu? Oke. Banyak kan gitu, banyak lah pasti gitu. Ya bayangin kalau ada sebuah dunia di mana hal-hal yang bikin lo susah di sini tuh kayak nggak berarti gitu, karena ada hal lain lagi di sana gitu, yang lebih, ya mungkin bukan lebih, tapi pokoknya ada sebuah kenyataan yang berbeda yang tapi lo bisa akses gitu. Oke. Sebuah kenyataan yang lain gitu, dunia yang berbeda, yang masih di sini gitu, masih di berdempetan dengan kita, tapi lo bisa alami gitu. Oke. Ya buat gue itu sih. Oke. Buat gue itu pintunya Harry Potter. Dia kan gini, seorang anak yang tersiksa gitu ya, tersiksa di sini. Dia nggak punya keinginan, dia nggak punya harapan gitu hidupnya. Ya udahlah, gue tinggal di dalam kabinet gitu, apa sih, cupboard gitu kan, di dalam lemari. Dalam lemari. Ya udah, hidup gue begini. Tiba-tiba dia tahu bahwa ternyata ada hidup yang lain gitu. This is not the only reality that I'm supposed to live in gitu. Gue punya kenyataan yang lain, dan di tempat yang lain itu adalah gue bukan orang biasa gitu. I see. Itu yang. Jadi ada unsur-unsur sci-fi-nya juga sebenarnya. Ya? Oke. Nah, karena gue sempat berpikir gini, mungkin gue nggak tertarik karena gue males masuk ke hal-hal baru gitu, mempelajari segala macam jargon sihirnya lah. Ini tokohnya siapa, hubungan dengan ini segala macam. Karena yang gue baca kok ribet banget sih gitu loh, gitu kan. Sementara orang kan bisa menikmati itu dengan bagus. Tapi asumsi itu terpatahkan ketika misalnya gue membaca Star Wars, bukan membaca, nonton Star Wars. Star Wars tuh ribetnya luar biasa gitu. Gue dulu lebih suka Star Trek ketimbang Star Wars. Oh iya. Gitu. Star Trek lebih manusiawi menurut gue. Gitu. Tapi oke. So, gue akan coba itu nanti. Nanti kita akan lihat, karena buku Harry Potter itu masih ada. Ada berapa buku sih? Berapa ya dia? 9. 9. 6. Kok gue lupa sih? Oke. Sampai selesai pokoknya ya. Sampai selesai. Ya udah, karena kalau ada fans Harry Potter yang nonton, gue dimarahin. Lo bukan fans Harry Potter. Disihir lo gitu. Tapi karena lu sudah membantu gue dan mudah-mudahan ini berhasil, di pulau itu lo boleh bawa semua, dah lengkap deh. Asik, satu set. Oke. Boleh. Itu buku yang pertama. Oke. Buku yang kedua. Ada bukunya Ernest Hemingway. Judulnya A Movable Feast. Pernah baca? Enggak pernah malah. Buku itu sebenarnya, kalau secara Ernest Hemingway kan sastra ya, kita kenal The Man and the Sea, Old Man and the Sea. Old Man and the Sea. Apa namanya? Aku lupa lagi judulnya. Pokoknya ada beberapa buku-bukunya dia yang wow gitu kan.
kita kenal Hemingway sebagai penulis yang dalam tulisannya selalu memunculkan tokoh yang macho. Yap. Macho gitu. Banyak yang nggak suka itu. Gue nggak begitu suka bagian situnya. Tapi gue suka caranya dia menuturkan sesuatu dengan lugas. Oke. Nah, bahasanya dia tuh lugas, kayak nggak berbunga-bunga, nggak apa gitu. Gampang diikutin kalimatnya dia. A Movable Feast cerita soal diangkat dari kehidupan dia sehari-hari waktu dia tinggal di Paris. Oke. Paris atau Prancis, gitulah. Dimana dia di situ dia interaksi dengan berbagai tokoh-tokoh sastra lain di situ, art seniman-seniman dan sebagainya. Dan Movable Feast itu gue suka karena dia bisa mendeskripsikan makan, menikmati makanan, wine dan makanan lain yang dia ini di sana, dan kemudian perjalanan dia dengan ya gue ngerti gitu, memahami apa enaknya misalkan gitu, tanpa dia berlebihan dalam hal deskripsi, tanpa berlebihan dalam hal metafora atau apa gitu. Tapi ya gue merasa kayak lugas banget gitu cara dia menyampaikan itu, lugas tapi jadi bikin gue seperti gue tahu gitu. Jadi gue merasa tahu, oh wine tuh rasanya kayak gini gitu misalnya pada saat baca. Atau oh begitu ya rasanya menikmati. Dan ditambah ya kehidupannya dia di sana ya. Jadi struggle hidupnya dia di sana sama istrinya, sama orang-orang yang dia kenal dan sebagainya. Dia dapet banget gitu, dapet rasanya. Pas baca itu gue merasa seakan-akan gue tahu apa rasanya tinggal di Paris pada masa itu. Gile. Itu Hemingway. Berarti dia deskripsinya jago banget ya. Dan ya itu, gue kalau boleh punya kemampuan, gue pengen bisa nulis kayak Hemingway. Susah tapi. Ya semua orang juga pengen sih. Tapi anyway, gue terus terang baru denger nih A Movable Feast karena ya standar lah, gue Hemingway standar lah ya. Lu pertama kali tahu buku ini dari mana? Nah ini lucu. Oke. Gue tahu pertama kali buku ini dari film. Serius? Iya, jadi film ada apa? Film anjir judulnya apa ya? City of Angels. City of Angels? Oke. Nicolas Cage. Nicolas Cage sama Meg Ryan ya, kalau nggak salah. Kan dia malaikat ceritanya. Malaikat itu di dalam film itu diceritakan bahwa malaikat itu tidak bisa merasakan sensasi yang dirasakan manusia melalui indranya, gitu kan? Nggak bisa makan, nggak bisa menikmati minum, nggak bisa apa. Dia cuma bisa menikmati cahaya tuh, makanya mereka pada ngumpul di pantai pada saat matahari tenggelam atau matahari terbit gitu. Karena itu sensasi buat dia, hanya itu sensasi duniawi yang bisa dia rasakan gitu. Tapi dia bisa baca. Oke. Dan si malaikatnya Nicolas Cage ini suka banget sama buku Movable Feast karena dengan baca itu dia jadi tahu, oh gini ya rasanya wine, oh gini ya rasanya gitu. Dan gue penasaran dong, oh iya ya, apa emang iya, apa segitunya, apa cuman bahan film doang. Gue carilah buku itu, ternyata agak susah nyarinya dulu. The QB ya, waktu itu almarhum itu masih ada QB tuh. Masih ada dulu. QB, ya. Buat yang nggak ngalamin zaman QB, man, you miss a lot. Aduh, QB itu luar biasa. QB itu luar biasa ya toko bukunya ya. Seneng banget gue. Terus. Itu gue nyari. Di QB ada Movable Feast. Langsung lah gue samber waktu itu. Dan gue baca dan itu tadi gue merasa, oh pantesan dijadiin referensi di film itu karena emang Hemingway caranya menyampaikan terutama soal makanan itu dapet gitu. Lo merasakan. Jadi kayak gue bisa sok tahu bahwa anjir tinggal di Prancis tuh begini-begini ya, di Rue apa itu tuh begini ya, jalanannya tuh kayak gini gitu. Feel-nya tuh dapet tanpa bikin kita, kadang deskripsi tuh ya bikin kita capek kan. Iya. Gue suruh ngebayangin jalanan yang begini-begini, aduh gitu. Tapi Hemingway bisa menjembatani itu, moderasi ya istilahnya, menyampaikannya dengan cukup gitu, nggak terlalu banyak deskripsinya, tapi cukup ya lugas gitu, bernas ya kalau istilahnya. Secara alurnya tentang apa sih? Nah, atau premisnya lah gitu loh. Gue selalu suka pakai kata premis karena buat gue itu tapi walaupun terlalu menyederhanakan, tapi buat yang mau nyoba baca tentang apa sih? Simpelnya tentang seorang penulis
yang struggling untuk menulis cerita pada saat dia tinggal di Paris. Nah itu doang sih. Wow, oke. Jadi kesulitan dia nulis tuh kemudian berhadapan dengan kehidupan pribadinya, masalah pertemanannya, kayak gitu-gitu. Itu yang menghalangi dia untuk nulis gitu. Tapi dia tuh pengen sekali nulis novel. Okay. Jadi itu memang berdasarkan, tapi bukan sebuah autobiografi, bukan kisah nyata, tapi berdasarkan pengalaman sendiri dia nulis di situ, di Paris. Lu tuh lebih suka baca novel dalam bahasa aslinya, which is bahasa Inggris, atau terjemahan? Sebisa mungkin sebenarnya bahasa asli. Tapi kan ada yang nggak bisa ya. Misalkan gue pernah baca Gabriel Garcia Marquez, bahasa aslinya Spanyol ya. Gue nggak bisa baca bahasa Spanyol, jadi gue cari bahasa Inggris. Tapi bukunya tebal banget, beli bahasa Inggrisnya mahal. Jadi baca bahasa Indonesia gitu. Cuman kalau gue punya kesempatan untuk baca bahasa aslinya, yang gue bisa baca cuma bahasa Inggris doang ya. Jadi yang penulis dalam bahasa Inggris, ya sebisa mungkin gue baca bahasa Inggrisnya. Ya, sama sih kayak gue suka banget semua novel-novelnya Murakami. Itu bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang. Lo bisa ya bahasa Jepang? Oh, aduh. Berat tapi. Dari segi ngobrol oke lah, tapi dari segi baca, gue mungkin levelnya masih anak SD kali ya. Gitu loh. Murakami juga bagus. Murakami itu bagus banget. Dan mungkin gue diuntungkan oleh penerjemahnya. Yang bahasa Inggris apa bahasa Inggris? Yang bahasa Inggris. Penerjemahnya yang bagus. Atau 1984. Oh, Orwell. Yang terjemahannya Mas Landung. Oh, lu harus baca. Belum baca. Itu kayak baca novel lain, Mas. Iya. Yoi. Landung itu buat gue salah seorang penerjemah yang dia bisa menggunakan apa ya? Gue jadi ya simpelnya gini, seolah lu lagi baca novel lain gitu. Dengan gaya bahasanya dia segala macam. Karena gue nggak pernah suka baca. Gue udah pernah baca Orwell dalam bahasa Inggris, tapi kemudian gue mau ada terjemahan muncul nama Landung, gue bilang Landung. Gue baru tahu dia nerjemahin. Gue coba baca. Cakep ya? Keren. Cakep sih. Tapi oke, itu dia. A Movable Feast. Movable Feast. Harus dicari. Dan pasti itu masuk dalam daftar buku yang akan gue baca. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain juga masuk dalam daftar bukunya teman-teman. Harry Potter udah masuk ya? Gue baru masukin sekarang. Asik. Gue akan coba lagi. Semoga gue berhasil ya. Oke. Kalau berhasil, nanti gue akan undang lagi lu ke sini dan cerita. Gue akan cerita panjang lebar kenapa gue suka kalau berhasil. Oke. Anyway, kita akan masuk ke buku ketiga. Kita langsung aja deh. Oke. Buku ketiga. Jadi ada 3 buku dan nanti ada 1 lagu. Oke. Lagu ini buat bonus sih. Dan nanti deh gue ceritain soal lagunya. Tapi buku yang ketiga dulu, Mas Wicak. Duh, ini butuh mikir. Buku yang ketiga apa ya? Gue ngebayangin ada beberapa soalnya udah terakhir nih. Aduh, gue ngebayangin nih banyak buku di trauma kambing. Iya, trauma kambing. Yang mana yang mau gue selamatin? Jangan deh. Aduh, yang mana ya? Oke, gue ambil angle sentimental lagi deh. Asik. Lu orangnya sentimental banget kayaknya. Iya, akhirnya. Karena terdampar di pulau, Om. Oh iya kan? Iya sih. Aduh, gitu. Ya, bukan Brooke Shield yang lu bayangin kan? Brooke Shield, bukan. Dia tahu Brooke Shield. Tahu dong. Bukan Wilson juga, bukan Wilson juga. Ini, gue pilih ini aja. Udah, kita tetapkan hati. Tegak lurus dengan langit, Iwan Simatupang. Oh wow, tegak lurus deh. Gila lu, buku lu keren-keren sih. Dalam artian ini buku yang belum pernah gua jadi ketertarikan gua secara khusus. Oh iya, tapi itu keren banget. Tegak lurus dengan langit. Kumpulan cerpen Iwan Simatupang. Tipis. Ya setipis ini mungkin ya. Nggak jauh beda. Tegak lurus dengan langit, Iwan Simatupang ada alasan sentimental. Zaman gue mulai suka nulis. Jadi gini, kalau boleh cerita sedikit. Latar belakang keluarga gue memang di media. Jadi sukalah dengan buku dan sebagainya. Jadi gue terekspos dengan berbagai macam buku. Dan kebetulan karena orang tua tuh di zaman-zaman itu ya, media itu kan dekat dengan dunia sastra juga. Jadi teman-temannya orang tua gue itu ya Seno, ya Om Nano Riantiarno ya, almarhum, kayak gitu-gitu. Jadi dia juga suka dapet lah buku-buku dari mereka. Almarhum ibu gue dulu juga ngedit bukunya Mustafa Bisri, kumpulan puisinya, kayak gitu. Jadi gue terekspos lah dengan banyak karya sastra. Tapi gue nggak pernah
tertarik untuk nulis dulu waktu kecil. Baru gue tertarik justru ya biasa lah ya, mungkin anak ya bukan hobi orang tua yang dia lihat kan, dia lihat temennya. Nah, ada temen gue satu yang dia suka nulis. Nah, gue mulai tertarik nulis tuh gara-gara dia malah gitu. Gara-gara dia gue mulai nulis, jadi suka lah dengan berbagai hal yang terkait penulisan, terkait sastra, terutama puisi dan sebagainya. Di SMA, kita tahu semua SMA terutama pada masa itu ya, kan punya perpustakaan. Yang jarang didatengin. Orang jarang ke perpustakaan. Dan ada buku-buku lah di dalam perpustakaan itu. Yang agak-agak terbengkalai juga lah gitu ya. Librariannya kan nggak tahu, mungkin sekarang lebih bagus ya. Kalau zaman dulu kan agak kadang-kadang dia merangkap apa, nggak selalu ada di tempat gitu. Kita bisa masuk seenaknya. Ada beberapa buku yang kita pinjem tanpa bilang dan kita bawa pulang. Salah satunya ada buku puisinya Subagio Sastrowardoyo. Ada siapa lagi gitu gue lupa. Salah satunya adalah buku ini yang gue belum pernah lihat ada tulisan seperti itu. Ini sebelum gue mengenal Pram ya. Iwan Simatupang, Tegak Lurus Dengan Langit, kumpulan cerpen. Gue baca langsung, anjir. Ini hal yang berbeda banget dari yang gue pernah baca. Ternyata kan dia juga termasuk yang agak dianggap kiri kayaknya ya waktu itu. Jadi agak jarang kita bisa menemukan bukunya dia. Tiba-tiba ada. Ya udahlah kita klaim sebagai milik waktu itu. Bawa pulang. Bukunya udah. Masih lu simpan sampai sekarang? Enggak. Udah lu kembaliin? Kembaliin. Alhamdulillah. Ya, tapi selama beberapa tahun tetap di masa SMA itu ya di antara kita berdua aja tuh. Balik buku dibaca lagi. Wah, luar biasa. Kalau nggak salah, berapa waktu lalu tuh sempat diterbitin lagi. Tegak Lurus Dengan Langit. Jadi udah ada yang versi barunya, gitu. Kalau nggak salah. Nah, apa yang lu suka dari ini kan kumpulan cerpen ya? Kumpulan cerpen. Cerita-ceritanya itu mengangkat pertama gaya bahasanya dia. Tapi gue nggak bisa ngutip ya, gue bukan orang yang hafal kutipan gitu-gitu. Tapi kata-katanya itu yang wow. Gue pengen banget ngutip tapi gue nggak punya ininya gitu. Kata-katanya dari yang cerpen pertamanya aja udah begini ya gitu ya kata-katanya. Kalimatnya terus tema-temanya. Ada satu cerpennya yang gue ingat. Bentar, ini kayaknya kutipannya salah. Karena tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan oleh tangannya, orang itu gantung diri. Oke, anjir. Eksistensialis banget gitu, kayak dia udah nggak tahu mau ngapain. Oh, anjir. Itu kalau nggak salah itu yang Tegak Lurus Dengan Langit. Kalau salah maaf ya, ini tidak hafal. Tapi secara spesifik misalnya, apakah ada cerita-cerita tertentu yang masih berbekas? Ada. Di elu dari kumpulan cerpen itu. Ada salah satunya Patates Frites judulnya. Apa? Patates Frites. Patates Frites. Kentang goreng. Oh, oke. Judulnya. Ceritanya adalah orang lagi makan di warung, terus ya dia ngomongin soal itu, soal kentang goreng, soal tamu asing yang datang, terus kenapa orang di Eropa suka makan kentang goreng kayak gitu-gitu. Simple banget kayak slice of life, tapi dengan muatan nggak tahu gue ya, tapi gue mungkin nyebutnya muatan filosofis atau muatan pemikiran mendalam yang bikin lo anjir nih. Berat. Maksudnya berat tuh apalagi waktu itu gue masih anak SMA gitu ya. Merasa anjir nih apaan sih, gue nggak ngerti tapi gue suka gitu. Itu salah satu ya Patates Frites yang gue suka. Yang judul cerpen yang sesuai dijadiin judul kumpulannya Tegak Lurus Dengan Langit itu juga gue suka. Nah, siapa lagi ya? Merahnya Merah tuh bukan itu buku yang terpisah. Dari situ terus gue jadi mencari tahu soal Iwan Simatupang kan. Gue pengen tahu lebih lanjut lagi dia kayak gimana. Gitu. Lu tuh orang yang ngulik sih ya. Dalam arti ngulik tuh maksudnya setelah baca ini, gue pengen tahu nih siapa dia nih gitu. Oke. Bayangkan ya zaman itu ya mencari tahunya nggak bisa googling. Gampang. Iya. Iwan Simatupang. Jadi begitu ada buku Iwan Simatupang yang lain langsung pengen baca, gitu kan. Terus tiba-tiba bukan di toko buku, yang jual-jual buku-buku bekas. Ya. Gitu. Tiba-tiba ada
bukunya Iwan Simatupang. Gue nggak tahu ini buku apa. Gue beli. Ternyata kumpulan puisi atau apa gitu. Anjir susah gitu. Tapi ya jadi karena gue udah kadung suka sama Tegak Lurus Dengan Langit. Jadi gitu. Itu. Nih ngerinya gue acara terdamparnya kayak begini nih. Kenapa? Gue jadi beli buku lagi. Padahal 2024 ini gue udah berniat bahwa kalau gue mau beli buku, gue harus baca dulu baru gue boleh beli buku yang lain. Gue gak tahu lu familiar dengan istilah sundoku atau enggak? Sundoku. Jadi gue sundoku banget. Gue tuh hobi banget beli buku, beli gitu. Sampai kita pernah ada masa di Kepo Buku kita bikin jargon, sampai kita mau jadiin t-shirt belum jadi itu. Ntar deh kalau jadi gue kasih lu deh. Asik. Sundoku bukanlah dosa. Nah. Tapi kita tulis dalam bahasa Jepang. Oh asik. Wah mau banget itu gue, mau banget. Gitu. Keren. Itu harusnya jadi slogannya Gramedia dan toko buku lainnya tuh. Untuk mengajak orang beli buku. Tapi oke, itu buku yang ketiga, keren banget, Tegak Lurus Dengan Langit. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, habis ini kita di sesi penutup yang ngomongin soal lagu, gue minta dong, lu coba bacain sedikit dong, atau lu pilih deh. Aduh, ini kemarin ya sama bini gue diminta apa? Kenapa? Sorry, yang bini lu kenapa? Enggak, dia minta gue bacain dong, gue nggak berani, takut gue bener. Kenapa? Pada saat gue baca, nanti jadi jelek. Loh, maksudnya gue merasa kayak justru buat gue ketika sebuah buku dibacakan langsung oleh penulisnya buat gue menarik. Itu alasan kenapa gue selektif banget, karena gue suka buku audio. Dan salah satu buku audio favorit gue itu justru biografinya Ellen DeGeneres. Oh, karena dibacakan langsung sama dia. Oh, menarik gitu. Atau buku, gue juga lupa jadi judulnya apa. Itu terakhir gue baca bukunya Rick Rubin yang bicara soal kreativitas. Itu dibacain langsung oleh Rick Rubin yang suaranya mantap itu loh. Iya, suaranya kan. Yang suaranya ya mirip 11-12 lah sama suara lo lah. Jangan gitu. Oke, kita dengerin ya. Jadi teman-teman, Perjamuan Arwah bisa dicari. Ini di toko buku udah ada dong. Udah ada. Karya Mas Wicak. Ini sebuah gue nggak bisa, gue belum rela nyebutnya novel horor apa ya, novel lah gitu. Tapi novel lah juga kan dia. Iya betul. Karena dia jenis-jenis horor yang thriller yang buat gue tuh yang mikir gitu, bikin mikir gitu. Tapi oke, kita coba taste-nya atau gaya bahasanya Mas Wicak seperti apa, kita coba minta dibacain. Dan lo yang kelewatan tentang Perjamuan Arwah di bagian awal, di bagian pertama kita udah obrolin lumayan panjang tentang buku Perjamuan Arwah, walaupun kita sangat berusaha menghindari spoiler gitu. Penulisnya lagi bingung nih, gue mau baca yang mana gitu. Modal suara lo itu udah jadi lo Mas, beneran. Lo tau gak kalau Neil Gaiman kalau ngebacain bukunya bagus banget. Neil Gaiman, iya. Gue kayak yang gue nggak ada. Ini Neil Gaiman Indonesia lah. Cialah. Aminin aja deh. Aminin, harus diaminin. Coba Mas. Oke. Ini yang halaman berapa? Bukan ini. Salah, sorry. Silakan. Take your time. Santai kok. Ya. Kepo Buku nggak ada batasan waktu kok. Saya nggak usah satu apa nih? 1-2 paragraf lah. 1-2 paragraf ya. Ya paling nggak bisa tahu, oh kayak begini nih gaya bahasanya, dan ini yang penulisnya langsung yang ngomong yang ini dong, yang bacain gitu. Kapan lagi ntar kalau udah jadi penulis top kan susah gue nyarinya, dapetinnya. Enggak, ya. Gue kalaupun amin gue jadi penulis top, gue akan tetap ini Kepo Buku. Asik. Biar didoain ini. Biar didoain. Amin. Oke. Ini dari halaman berapa? Ini halaman 25. Sorry, berapa halaman ya bukunya ya? Ini dikit kok. Tipis kan ya? Tipis. Cuman total itu 123. Oke. Silakan. Baca dulu bentar. Pendek aja ya? Iya dong. Oke.
Bayangan mobil itu terlontar di udara hingga beberapa meter tingginya selalu jelas di benak Mira. Seakan-akan dia sungguh-sungguh ada di sana. Lalu wajah kedua orang tuanya, yang sebelumnya ceria berubah penuh ketakutan saat mobil itu terhempas dan terguling dan terus terguling. Kaca yang pecah, air hujan yang membanjiri, tanah merah tempat mobil ringsek itu mendarat, dan tentu saja darah. Mira tak bisa lepas dari bayangan darah. Darah yang mengalir di jalanan yang basah. Darah yang memenuhi wajah kedua orang yang dicintainya itu. Darah yang terlalu banyak. Gitu aja. Takut. Berapa lama sih nulisnya lu? Hah? Berapa lama? Proses. Tidak dengan terbitnya ya? Tidak dengan terbit. Gue tahu terbitnya lama kan prosesnya. Lama. Kan? Proses nulisnya sampai selesai. Nulis sampai selesai naskah itu kurang lebih 6-7 bulan. 6-7 bulan? Sama... Iya bener, sama penerbitan dan sebagainya ya setahun lebih lah. Gue tuh selalu penasaran sama nanya ini ke beberapa penulis ya. Termasuk waktu itu ke Mbak Lela, waktu itu ke ada satu penulis juga gue lupa namanya siapa gitu ya. Ketika lu sudah selesai, kasih titik terakhir, itu kayak apa rasanya? Gue tuh selalu kepo loh, karena gue nulis tuh gak pernah selesai, Mas. Oh iya. Gue mau menjawabnya dengan meminjam ininya Ahmad Tohari lah ya. Ahmad Tohari itu selalu bilang nulis itu, kenikmatan menulis itu ada di titik terakhir. Yep. Titik ketika lu selesai menuliskan naskah. Dan gue akhirnya bisa memahami itu. Gue punya struggle pengen nulis novel. Kan gue lebih dulu pengen nulis novel daripada nulis buku yang lain ya. Dan waktu nulis buku yang lain, gue tidak merasakan kepuasan itu. Walaupun gue suka, maksudnya gue senang prosesnya, gue suka, gue cukup puas lah dengan buku-buku, terutama buku-buku awal yang kayak ada buku tentang hacker, tentang apa. Tapi gue selalu merasa, kenapa sih gue nggak bisa nulis fiksi? Kenapa gue nggak bisa nulis novel? Gitu. Paling banter cerpen. Pada saat gue berhasil membuat satu draft naskah novel pertama gue yang sampai selesai, begitu titik itulah memang gue bisa merasakan melankolinya ya. Asik. Gitu ya, melankolinya. Asik. Satu sisi gue puas, gue merasa akhirnya gue bisa selesai naskah gue bisa bilang ini naskah selesai, the end gitu ada, gitu kan, selesai nih satu naskah walaupun nanti ada draft revisi bla bla bla, tapi gue bisa merasakan oh selesai tuh kayak gini rasanya. Hal kedua adalah gue kangen sama tokoh-tokoh yang gue tulis. Anjir. Karena metode menulis gue, nggak tahu ya orang lain kayak gimana, tapi metode menulis gue itu kan gue nggak punya waktu banyak. Jadi gue nulis tuh tiap pagi, nggak setiap pagi sih, tapi gue usahakan kalau gue bangun pagi, gue nulis. Sebentar, kadang cuma 5 menit, kadang bisa 2 jam gitu ya, pokoknya bangun subuh gitu lah ya, itu nulis. Dan itu kan sendiri tuh gue ya, orang-orang kebanyakan belum beraktivitas gitu lah, di sekitar gue paling nggak. Gue nulis, dan gue masuklah ke tokoh itu. Selalu ada tokoh utamanya kan. Dan setiap hari, setiap kali gue mulai mau nulis lagi tuh gue selalu bertanya gini. Misalkan ini Mira ya tokohnya. Mira ngapain nih sekarang? Mira lagi ngapain ya? Gitu. Nah begitu gue titik terakhir tuh yang, ya gue gak ketemu lagi dong sama Mira gitu. Udah nih gitu. Gimana ya ceritanya dia sekarang gitu. Apa yang terjadi dengan dia setelah gue gak di situ lagi gitu. Jadi itu melankoli itu yang kadang merasa ya itu kangen, kadang kayak ada bluesnya gitu ya, kayak sedih gitu. Jadi begitu selesai nulis satu naskah tuh pasti memang ada perasaan. Kalau gue tuh punya perasaan untuk gue harus nggak nulis dulu, karena kayak ada gue harus move on dulu gitu. Move on dulu, oke. Gitu. Yang terakhir, jadi kan idenya adalah lu terdampar, lu bisa menyelamatkan 3 buah buku, tapi bonusnya lu boleh menyelamatkan 1 buah lagu. Ini karena gue ambil idenya dari sebuah acara di BBC Radio 4 yang namanya Desert Island Disc. Jadi terdampar itu idenya sebenarnya dari Desert Island Disc. Bedanya adalah kalau terdampar itu buku, kalau Desert Island Disc itu lagu. Tapi ya untuk menghormati Desert Island Disc gue sisakan. Lu boleh menyelamatkan 1 lagu, tapi ini gara-gara tamu gue juga nih. Iya. Protes, jangan 1 lagu dong. Minimal 1 album dari penyanyi yang sama boleh. Jadi lo boleh menyelamatkan 1 lagu atau 1 album bebas. Jadi misalnya
oh gue mau ngambil Now and Then-nya The Beatles, bisa juga. Tapi gue mau ngambil Red Album-nya The Beatles, itu masih dalam konteks yang sama. Nah, kalau lo bisa menyelamatkan satu lagu atau satu album, apakah itu? Ini gue penasaran nih. Selera bukunya udah ketahuan gitu kan. Sekarang selera lagunya nih gue pengen tahu nih Pak Wicak ini nih. Banyak banget lagi. Ini juga susah. Satu doang lagi ya. Satu. Mohon maaf, ini pulaunya sangat terpencil saja. Ini belum. Bahkan CD. Nah, bahkan sampai ada yang mempertanyakan gitu. Ini MP3 atau CD? Bahkan ada Steven, partner. Bukan Steven. Gue pernah ngobrol dengan Steven sama Toto. Kita sampai bilang gini. Lu tuh ya nyelamatin lagu terus muternya pakai apa? Emang ada listrik di sana? Gitu. Gue bilang please, itu jangan dipersoalkan. Anggap aja bisa gitu ya. Okay. Anggap aja lu nyolok kabel ke kelapa tuh bisa jalan handphone lu gitu. So, lagu apa? Sebentar. Gue takut salah. Gue nyiksa orang. Nyebut. Loh, kenapa salah nyebut? Karena gue tuh punya memori agak buruk. Mesti campur-campur gitu loh. I see. Jadi kayaknya aduh, ini antara gue lupa lagi ya. Bisa kenangan, ini gue bantu ya, bisa karena faktor kenangan. Bisa juga karena itu lagu nggak akan pernah bisa lu lupain seumur hidup. Atau juga karena emang lagi ngetop aja gitu loh. Gue pastinya kalau musisinya gue udah tahu sih, gue pasti pilih R.E.M. Oke. R.E.M. Cuman gue galau antara yang standar. Kalau album, apakah gue mau New Adventures in Hi-Fi atau Automatic for the People ya? Gitu. Silakan. Atau kalau lagu, apakah gue mau Losing My Religion atau Everybody Hurts ya? Atau Night Swimming? Aduh, nggak tahu deh. Susah banget sih. Tadi 3 agak lumayan tuh gue bisa agak. Masih bisa ruang bermainnya luas ya. Satu doang ya. Bisa satu album kan? Kan bisa satu album. Kan bisa satu lagu. Satu album ya. Enggak kalau karena ada orang yang punya selera satu lagu tertentu gitu. Gua kalau lagi suka katakanlah The Beatles ya. Di playlist gue di Spotify itu hampir tiap hari gue putar. Beatles ya. Now and Then gitu loh. Now and Then. Mulai dari nangis sampai enak. Oke, R.E.M. Aduh, R.E.M. yang mana ya yang paling ini? Ngomongin Beatles, gue jadi inget Beatles, jadi pengen Beatles. Gue suka banget A Day in the Life. A Day in the Life. A Day in the Life. Udah ini aja deh, gue pilih. Sebenarnya rada standar mungkin, tapi nggak apa-apa lah ya. Everybody Hurts. Everybody Hurts. Kenapa? Ada banyak hal. Pertama, di masa gue denger lagu itu pertama kali, dia sangat resonate ya, lirik dan lagunya musiknya itu buat gue cocok dengan perasaan gue pada saat itu. Oke. Dia kayak bilang ya ini kan semacam kalau gue nangkepnya lah paling nggak, gue nangkepnya kayak nggak apa-apa kok kalau lo sad, nggak apa-apa kalau lo ini kan semua orang juga merasakan gitu, lo nggak sendirian gitu. Itu buat gue sangat ngebantu lah di masa-masa tertentu dalam hidup gue di mana gue merasa sendirian gitu ya, dalam apa tertentu lah gitu, ini tertentu. Itu terus yang kedua, lagu ini katanya dikirim sama Michael Stipe buat Kurt Cobain. Dia bukan bikin buat Kurt Cobain ya, tapi lagu ini dan albumnya itu dikirim ke Kurt Cobain di masa-masa terakhirnya. Di masa-masa dia lagi galau berat gitu. Di Stipe itu berharap, kayaknya gue kalau nggak salah inget, Stipe berharap ya itu bisa ngebantu Cobain lah dalam mencegah hal-hal yang buruk, walaupun akhirnya enggak gitu ya. Tapi memang itu salah satu yang dalam kondisi, gue nggak inget ya, tapi gue membayangkannya adalah kasetnya itu atau CD-nya itu ada di playernya dia gitu. Gue nggak tahu apa bener apa enggak yang ingatan gue. Tapi memang itu lagi didengerin sama Cobain di saat-saat terakhirnya. Jadi karena gue juga suka banget sama Nirvana dulu. Kok dulu sih maksudnya? Gue suka banget sama Nirvana gitu. Dulu tuh kesannya, sekarang udah enggak ya. Jadi kayak curangnya gue gitu lah ya, sentimental dapet, musiknya gue suka, kaitannya ke scene-scene lainnya gue dapet karena gue suka banget scene-nya grunge masa-masa itu. I see. Gitu, walaupun si R.E.M. nggak di situ, tapi dia kan sangat dia influencing gitu. Iya.
gitu. Ketahuan sih range umur lu sekarang. Oke. Ya, itulah. tapi apa ya? Gue bukan tipe yang besar di zaman-zaman itu gitu. Tapi secara spesifik R.E.M. itu nempel banget gitu, terutama Everybody Hurts. Jadi gue nggak heran kalau lu milih itu karena liriknya itu dalam banget. Tapi pertanyaan gue sekarang adalah, lu tipe orang yang menikmati musik karena musiknya atau karena liriknya? Are you a lyric person atau a music person? Boleh dua-duanya nggak? Boleh aja. Dua-duanya, karena ada lagu yang gue nggak suka liriknya tapi gue suka lagunya. Oke. Gue ini ibaratnya kalau orang ngerokok kan dulu ada istilahnya tuh, dia mau mulutnya asbak gitu. Iya. Soalnya ngerokok apa aja mau gitu, suka gitu. Gue tuh kayak gitulah, telinga gue tuh suka lagu apa aja. Kalau lagi cocok sama gue ya gue suka dengerin gitu. Gue dengerin gitu. Nggak gue tolak gitu lah ya. Kalau pas lagi sesuai jadi kayak moodnya atau apanya gitu. Kayak terakhir ini belum lama ya jadi cerita. Terakhir ini gue suka Le Fay. Iya. Siapa namanya? Gue sampai sekarang nggak tahu nyebutnya yang susah. Lovey, bukan? Lover. Ya itulah. Ya itu. Pokoknya ibunya Loki. Ini nama ini dari ibunya Loki kata dia gitu. Ya itu gue suka banget tuh kemarin. Maksudnya ada, terutama pas akhir tahun kemarin, terus gue suka banget, terus gue setel tiap hari gitu. Padahal tuh musik zaman sekarang gitu kan. Biasanya kan orang suka musik zaman sekarang udah nggak masuk buat gue dengerinnya yang zaman dulu aja gitu. Ini terus secara musikal lah ya, walaupun gue bukan orang musik gitu lah ya istilahnya. Lagu-lagunya Pearl Jam gitu kan. Gue suka tuh mereka kayak explore macam-macam gitu ya. Terus apa tadi? Oh, ada yang gue suka dari liriknya. R.E.M. tuh gue suka lirik plus lagunya gitu, plus musiknya. Tapi gue dengerin liriknya tuh R.E.M., Counting Crows gitu tuh gue dengerin tuh liriknya. Counting Crows. Gue suka mencoba melihat, anjir kenapa ya dia begini ya liriknya gitu. Liriknya suka asik lah gitu. Tapi lu kalau kata istilah anak sekarang lu overthinking lu. Iya, bener sih. Tapi gue juga suka ini kayak satu lagu jadi. Iya. Nah, tapi gue juga suka misalkan Dewa 19, Padi gitu ya. Kadang ada juga mereka juga liriknya ada yang bagus. Tapi kadang liriknya sebenarnya gitu doang, atau Potret ya zaman dulu tuh. Dari Gus Lau. Juga kan liriknya kayak simple banget sebenarnya gitu, kayak ya udah emang itu doang. Tapi musiknya asik nih gitu. Enak buat ini. Apalagi yang gue suka musiknya. Banyak lah. Gokil. Anyway, teman-teman jangan lupa ya, Perjamuan Arwah. Ini kalau lu dengerinnya baru-baru ini, ya ini baru terbit, baru 2 bulan gitu. Tapi kalau nanti lu dengerinnya episode lu dengerin 1 tahun ke depan gitu, lu cari lagi deh, masih ada. Harusnya digitalnya ada nggak sih? Ada. Udah ada kan? Dia terbit di gramedia.com apa sih? Gramedia digital. Juga di Google Play Store ya. Oh, di Google Play juga ada gitu. Playbook. Sih. Google Play. Jadi kalau lu dengerin episode ini misalnya udah 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, iya benar. Mas Wicak udah jadi Ernest Hemingway Indonesia gitu ya. Lu masih bisa dicari. Neil Gaiman. Maunya gitu. Neil Gaiman. Gue jadi kangen sama Neil Gaiman, baca lagi buku-bukunya lah. Tapi lu masih bisa temuin buku ini. Nah, bebas-bebas aja, silakan dibaca. Buat gue ini menyodorkan sebuah pengalaman horor yang baru gitu, yang this is my kind of horror gitu. Bukan berarti gue nggak suka pocong segala macam, ya masalah selera. Tapi anyway, Mas Wicak, thank you banget. Thank you. Terima kasih banyak. Dan gue, Mas Wicak mau ngasih 1 buku ini buat teman-teman yang dengerin Kepo Buku. Caranya gimana? Pantau di Instagramnya. Karena kalau gue masukin di episode ini, nanti lo dengerin 10 tahun ke depan, lo masih ngontak juga mau bukunya gitu kan. Benar juga ya. So, di Instagram pantau, ada cara untuk mendapatkan buku ini gratis buat teman-teman yang mau ikutan. So, terima kasih banyak Mas Wicak sekali lagi. Thank you. Sukses banget. Gue doain jadi Neil Gaiman-nya Indonesia. Dan sampai di sini episode Kepo Buku. Terusin dengerin Kepo Buku, karena selain segmen terdampar, kita ada segmen yang biasa, yaitu segmen di mana 3 mas-mas kurang kerjaan akan kumpul ya. 1 di Singapura, 1 di Ambon, 1 di Tangerang. Kita akan seperti biasa ngobrolin berbagai macam buku. Dan tentu saja ditunggu
kritik, komentar, saran teman-teman semua terhadap Kepo Buku dan juga terhadap buku Perjamuan Arwah. Misalnya lo mau bilang, Mas, ini dibikin lanjutannya dong, Mas. Cie. Dibikin filmnya misalnya. Dibikin filmnya, Mas. Mas, bapakku produser loh. Itu dia tuh. Ntar aku bilang deh ke bapak. Alah. Amin. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.